Permulaan alam semesta. Cerita ini ditulis dalam sebuah buku yaitu Alkitab, yang umurnya sudah beribu-ribu tahun. Setiap kata yang aku ceritakan adalah benar, beberapa cerita mungkin sulit dipercaya. Tetapi kebenaran sering lebih sulit dipercaya daripada dongeng. Sebelum manusia pertama, matahari, bintang-bintang, bahkan sebelum terang dan alam semesta diciptakan, Tuhan sudah ada. Untuk kemuliaannya, Dia menciptakan alam semesta dan seisinya. Hanya Dia yang ada tanpa permulaan. Tuhan adalah esa, tetapi tidak terbatas seperti manusia. Tuhan tidak kesepian. Dia berkomunikasi dengan dirinya sendiri dalam keharmonisan. Alkitab memberitahu kita bahwa Tuhan menciptakan bermacam-macam malaikat untuk memuji Dia di sekeliling tahtanya. Tetapi salah satu dari mereka, yang bernama Lucifer, memimpin sepertiga dari malaikat-malaikat itu untuk memberontak kepada Tuhan. Tuhan melemparkan mereka dari surga, dan nama Lucifer diganti menjadi setan atau iblis. Tetapi cerita ini bukan tentang malaikat-malaikat yang memberontak. Cerita ini tentang interaksi Tuhan dengan manusia. Pada permulaan alam semesta, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Pada waktu itu bumi tidak teratur dan tidak ada apa-apa, dan Tuhan, Sang Halik, melayang-layang di atas permukaan bumi. Kemudian Tuhan berbicara, "Jadilah terang." Dan sejak peristiwa itu ada waktu. Penciptaan alam semesta ini tidak seperti yang dipercayai banyak orang pada masa kini. Sang Halik tidak menggunakan cara evolusi. Dia menciptakan segala sesuatu hanya dengan berbicara. Dalam 6 kali 24 jam, yaitu 6 hari, Tuhan menciptakan segala sesuatu, termasuk tanaman dan binatang untuk mendiami bumi. Pada hari ke-6, Tuhan menciptakan makhluk yang berbeda dari yang lain, dari debu tanah. Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalam tubuh yang dibentuk dari debu tanah liat, dan makhluk itu menjadi manusia yang hidup. Dia dibentuk sesuai dengan citra Tuhan, lebih tinggi daripada makhluk lain di bumi. Makhluk lain itu disebut manusia, dan dinamai Adam oleh Tuhan. Tuhan melihat segala sesuatu yang sudah diciptakannya dan berkata, "Semua sangat baik." Setiap hari Tuhan bercakap-cakap dengan Adam, dan kehidupan Adam sangat baik. Tuhan membawa semua binatang kepada Adam, untuk diberi nama oleh Adam. Ketika binatang-binatang itu melewati Adam, Adam sadar bahwa semua binatang mempunyai pasangan, tetapi Adam tidak mempunyai pasangan. Kemudian Tuhan berkata, "Aku akan menciptakan pasangan sebagai penolongmu." Tuhan membuat Adam tidur nyenyak, dan kemudian Tuhan mengambil salah satu rusuknya. Dengan rusuk itu Tuhan membuat perempuan cantik sebagai penolong yang mengasihi Adam. Tuhan membangunkan Adam dan membawa perempuan itu kepada dia. Tuhan menyuruh mereka beranak cucu, untuk mendiami bumi. Pasangan yang cantik itu dinamai Hawa oleh Adam. "Dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku." Mereka keduanya telanjang, tetapi seperti anak-anak, mereka tidak malu. Mereka tinggal di taman yang direncanakan Tuhan, namanya Firdaus. Mereka bahagia, tidak ada dosa, tidak pernah kelaparan, tidak pernah kepanasan atau kedinginan. Tuhan berbicara tentang pohon-pohon dan berkata, "Kamu boleh makan semua buah dari pohon yang ada di taman ini, kecuali pohon ini yang berada di tengah taman ini. Karena pada hari kamu memakan buahnya, kamu akan mati." Tuhan menciptakan Taman Firdaus yang sangat indah, dan memberi Adam wewenang untuk memerintah semua yang ada di taman itu dan semua yang ada di bumi. Di Taman Firdaus itu ada segala macam sayur dengan daun yang bagus, dan segala macam pohon yang mempunyai buah yang enak dimakan. Juga di tengah taman itu ada 2 pohon yang istimewa. Salah satu dari 2 pohon itu disebut pohon kehidupan. Tuhan membolehkan Adam untuk makan buah dari pohon itu kapan saja, dan kalau Adam makan buah itu, dia tidak pernah akan menjadi tua, atau sakit atau mati. Pohon yang lain dari 2 pohon istimewa itu disebut pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tuhan memerintah Adam supaya Adam tidak makan buah dari pohon itu. Setelah membenci Tuhan dan ingin menghancurkan rencana Tuhan, jadi setan perlu cara untuk bercakap-cakap dengan Hawa. Setan masuk ke dalam tubuh ciptaan Tuhan yang lain dan berbicara melalui mulutnya. "Sudahkah Tuhan memberitahu kamu, bahwa tidak boleh makan semua buah dari pohon-pohon di taman ini?"
Tuhan berkata kami boleh makan buah dari semua pohon. Kecuali yang ini tidak boleh dimakan, bahkan disentuh. Karena kalau kami menyentuhnya, kami akan mati. Tidak, kamu tidak akan mati. Kamu akan seperti Tuhan ketika kamu makan buah itu. Kamu akan mendapat pengetahuan seperti Tuhan. Dan kamu akan tahu semua tentang yang baik dan yang jahat.